واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, alhamdulillah lama kita tidak berjumpa di hari Ahad. Alhamdulillah sekarang kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin yang pada pertemuan kita terakhir entah berapa bulan yang lalu sudah sampai pada kitab al-libas atau pakaian. Kita sekarang masuk pada bab istihbabul qamis, disunnahkannya gamis. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wa dzalika anna al-qamisa astaru min al-izari wal ridha. Yang menjadi penyebab kenapa gamis pakaian yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena gamis itu lebih menutupi tubuh dibanding dengan sarung dan rida. Izar dan rida. Izar itu sarung, rida itu selendang besar. Wa kanu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam yalbisuna al-izar wa rida ahyanan wa ahyanan yalbisuna al-qamis. Para sahabat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang memakai izar dan rida, kadang-kadang juga memakai gamis. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai gamis karena lebih menutup. Selain itu, gamis hanya satu potong yang dipakai oleh seseorang sekaligus, sehingga lebih mudah dibanding menggunakan izar dan rida. Kalau izar dan rida berarti dua potong, sarung bagian bawah, kemudian untuk bagian atasnya rida. Jadi ada dua proses pemakaian dan juga proses pelepasan. Adapun kalau gamis maka satu kaligus dari atas sampai bawah tertutup. Inilah yang dipakai oleh Rasul dan para sahabatnya di zaman dahulu. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan di zaman kita, di negeri kita sekarang? Super jarang orang memakai gamis, kecuali kalau mau pengajian
atau kalau mau ke masjid. Adapun selain kedua tempat itu jarang. Kebanyakan orang memakai celana yang disebut dengan pantolon, bukan sirwal. Kalau sirwal celana yang longgar, kalau pantolon celana yang biasa kita pakai. Bolehkah hal itu dipakai? Berkata Syaikhul Utsaimin, walakin ma'a dzalik law kunta fi baladin yaqtaduna libasal khuzur wal abdiyah wa labista mithlahum falaha wal muhim alla tukhalifa libasa ahli baladi fataqahu fi syahar faqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an libas syahar. Tapi sekalipun demikian, bila engkau berada di sebuah negeri yang seluruh penduduknya terbiasa memakai pakaian kemeja dan celana, kemudian engkau memakai itu seperti mereka, maka tidak apa-apa. Yang penting engkau tidak menyelisihi pakaian umumnya penduduk di negerimu, sehingga engkau terjerumus ke dalam pakaian syuhra. Karena Nabi SAW melarang kita untuk memakai pakaian syuhra. Pakaian syuhra adalah pakaian yang membedakan kita dengan umumnya manusia. Tetapi para ulama seperti Syekhul Islam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu dari segi dua. Pertama, syuhrat karena kemewahan, karena harga yang mahal, karena model yang unik berbeda dengan umumnya manusia. Umpamanya bahannya 1 meternya 1 juta, ongkos jahitnya juga 1 juta, ongkos ngambilnya 1 juta, total general 5 juta umpamanya. Itu mahal. Kemudian kita memakai dengan perasaan bangga karena mahal. Itu syuhrat. Sehingga dikenal kita sebagai seorang yang mewah dan berpakaian yang mahal. Atau sebaliknya, kita memakai pakaian yang serba dekil and dekucel. Memakai pakaian yang tambal-tambalan. Memakai pakaian-pakaian yang lusuh, padahal kita memiliki pakaian yang wajar, yang normal. Dan kita memakainya dalam rangka supaya dikenal sebagai orang yang tawadhu, sebagai orang yang bersahaja, sederhana, merakyat. Kalau umumnya rakyat juga nggak begitu amat. Itu pun sama disebut pakaian syuhrat, dan itu terlarang. Jadi syuhrat dilarang oleh Nabi SAW karena berbeda yang lain dari dua segi. Segi yang pertama, dalam rangka ingin dikenal bahwa pakaiannya terbagus dibanding yang lainnya, termahal, atau sebaliknya dalam rangka ingin dikenal oleh manusia bahwa pakaiannya pakaian terjelek karena ketawaduannya. Itu dua-duanya syuhrat. Berdasarkan hal itulah maka kita tidak boleh memakai pakaian syuhrat dalam arti pakaian yang mewah dengan harga yang sangat mahal untuk diketahui oleh banyak orang bahwa kita kaya dan bergaya hidup mewah, atau sebaliknya bahwa kita amat sangat tawadhu, sederhana dan bersahaja. Saking sederhana dan bersahajanya, kita memakai pakaian yang di bawah standar pakaian yang umum dipakai oleh manusia.
dengan sengaja memakai yang tambal-tambalan, yang robek-robek, itu pun syuhra dan itu terlarang. Berkata Syekh Salim bin Al-Hilali, ada setidak-tidaknya dua faedah yang beliau terangkan dari hadis ini. Pertama, istihbabul labsil qamis li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuhu wa kana ahabba thiyabi ilaihi. Pertama, hadis ini menjelaskan sunnahnya memakai gamis, karena Rasul SAW selalu memakainya dan itu pakaian yang paling beliau sukai. Kedua, jawazu istihbabi labsi ba'di thiyab duna ba'd. Hadis ini pun menjelaskan dibolehkannya menyukai salah satu jenis pakaian dibanding pakaian-pakaian yang lainnya, dibanding jenis-jenis pakaian yang lain. Pakaian itu berjenis-jenis. Kalau kita menyukai salah satu jenis, itu dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW lebih menyukai gamis, padahal di samping gamis saat itu ada izar dan rida, tapi beliau lebih menyukai gamis, maka itu pun dibolehkan. Inilah bab tentang istihbabul qamis. Bab berikutnya tentang bagaimana ukuran panjang dari gamis, serta ukuran dari kum itu lengan baju, serta izar itu sarung, wa tarful imamah, serta memakai sorban, wa tahrimu isbali syai'in min dzalik ala sabilil khuyala wa karahatu min ghairi khuyala, serta haramnya isbal dari pakaian-pakaian tadi, baik gamis, izar ataupun yang lainnya, dalam rangka sombong. Dan kata Imam An-Nawawi ini, makruhnya memakai pakaian yang isbal kalau tidak sombong. Ada beberapa hadis tentang hal ini. Pertama, hadis dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Kata Asma, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusuk. Kata Asma adalah lengan gamis Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke rusuk. Rusuk itu adalah pergelangan, tapi pergelangan bagian tengahnya. Kalau bagian yang pinggir dekat dengan ibu jari itu disebut ku'. Ku' itu artinya bagian pergelangan tetapi bagian pinggirnya yang dekat dengan ibu jari. Adapun bagian pinggir sebelah luar yang dekat dengan cingir teh apa bahasa Indonesia? Kelingking gitu. Dengan kelingking itu disebutnya kursu'. Kursu' itu bagian pergelangan yang bagian luar, bagian dalamnya disebut ku', antara ku' dan kursu' disebut rusuk. Rusuk itu artinya bahasa kitanya pergelangan tangan. Jadi kata Asma binti Yazid adalah lengan baju gamis Rasul SAW sampai pergelangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Lalu kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Akan tetapi sebenarnya hadis ini dhaif. Hadis ini kedhaifannya dijelaskan dalam dhaif Sunan Abu Daud dan dhaif Sunan At-Tirmidzi. Itu yang pertama.
Kedua, hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Faqala lahu Abu Bakar, "Ya Rasulullah, inna izari yastarhi illa an ata'ahadahu." Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, maka ada 4 sanksi yang Allah berikan kepadanya. Pertama, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Makna memandang di sini pernah kita jelaskan, tidak akan memandang dengan pandangan rahmat. Kedua, disebutkan nanti dalam hadis yang lainnya, wala yuzakkihim, tidak akan disucikan. Yang ketiganya, la yukallimuhumullahu ilaihi yaumil qiyamah, Allah tidak akan berbicara kepadanya hari kiamat, pada hari kiamat. Dan yang keempat, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, sarung saya selalu menjulur menutupi 2 mata kaki, kecuali kalau saya pegang." Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya engkau tidaklah termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ketika membahas hadis ini, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, hadis ini menunjukkan anna kummal qamis yakunu ila rusuk, bahwa kum atau lengan baju gamis yang biasa dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sampai pergelangan. Rusuk seperti yang tadi dijelaskan antara ku' dengan kursu. Kalau ku' adalah bagian pergelangan bagian dalam yang dekat dengan jempol atau ibu jari, kalau kursu bagian luar yang dekat dengan kelingking tadi. Pertengahan antara ku' dan kursu tadi disebut rusuk, atau bahasa kitanya pergelangan tangan. Nabi SAW dikatakan bahwa lengan bajunya sampai pergelangan tangan. Ini berdasarkan riwayat Asma binti Yazid. Kedua, hadis dari Ibnu Umar dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Ibnu Umar menyatakan, siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, sarung saya selalu menjulur kecuali kalau saya pegang." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau tidaklah termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong." Dalam hadis lain riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar juga, Nabi bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar." Kata beliau, apa-apa yang ada di bawah kedua mata kaki, yang tertutup oleh izar atau oleh sarung, maka itu ada di dalam neraka. Maksudnya di dalam neraka itu hanyalah kaki yang bawah yang tertutup oleh sarung itu, tidak seluruh tubuhnya. Yang menunjukkan ada jenis amal yang menyebabkan pelakunya disiksa hanya sebagian dari anggota badannya dan tidak keseluruhan.
Salah satu contohnya orang yang memakai pakaian dengan isbal. Itu bagian bawah dari kakinya itu akan terbakar oleh api neraka. Contoh lain ketika Nabi SAW melihat ada sahabat yang berwudu tetapi tidak sempurna, sehingga ada bagian tumit yang tidak terkena oleh air wudu, beliau berteriak dengan suara keras, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit karena akan tersentuh oleh api neraka. Maksudnya tumit yang tidak terbasuh oleh air wudu tadi. Hanya tumitnya saja, tidak keseluruhan anggota tubuhnya yang terkena oleh api neraka. Adapun dari Abu Dzar, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu baqara. Allah tidak akan memandang pada hari kiamat kepada orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong. Jadi hadis Ibnu Umar menyatakan orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong tidak akan dipandang pada hari kiamat. Hadis Abu Hurairah yang barusan muttafaqun alaih juga menyatakan Allah tidak akan memandang pada hari kiamat kepada orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong juga. Dua-duanya ada ilat, ada sebab sombong. Adapun hadis Abu Hurairah yang ketiga menyatakan semua izar, pakaian, sarung yang melebihi 2 mata kaki itu di dalam neraka. Ini tanpa ada embel-embel sombong. Dipertegas dengan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kata Abu Dzar, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada 3 golongan manusia yang memperoleh 4 macam azab di neraka nanti. Pertama, Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Kedua, Allah tidak akan memandang kepada mereka. Ketiga, Allah tidak akan mensucikan mereka. Keempat, Allah akan memberikan azab yang pedih kepada mereka. Kemudian Nabi menegaskan itu 3 kali. Faqara'aha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menegaskan itu 3 kali. Berkata Abu Dzar, "Khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah." Rugi banget orang itu ya Rasulullah. Siapa mereka itu? Beliau menjelaskan. Pertama, al-musbil, orang yang musbil, orang yang isbal. Di sini tanpa embel-embel sombong. Kedua, wal mannan. Mannan itu orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dia kepada orang lain. Dan yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis Ibnu Umar dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an menegaskan ada 2 jenis isbal yang dua-duanya dilarang. Jenis pertama ayyajurra as-saubal khuyala. Pertama, mengulurkan pakaian sampai menutup 2 kaki karena sombong. Ini jenis isbal yang pertama karena sombong. Kedua, ayunzila saub asfala minal ka'bain min ghairi khuyala. Mengulurkan pakaian sampai menutupi 2 mata kaki tanpa sombong. Jadi satu isbal karena sombong, satu lagi karena tidak sombong. 2 hukum ini berbeda dari segi kadar kesalahannya dan kadar azabnya. Adapun yang pertama, yang karena sombong,
maka yang karena sombong akan peroleh 4 azab. Kata Nabi SAW, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaian karena sombong, Allah tidak akan memandang kepada mereka, Allah tidak akan bicara kepada mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, dan Allah bagi mereka Allah siapkan azab yang pedih. 4 jenis azab bagi orang yang isbal karena sombong. Oleh karena itulah maka Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sarung saya suka menjulur menutupi 2 mata kaki, kecuali kalau saya pegang. Hal yashmuluni minal wa'id, apakah ancaman tadi juga bisa menimpa mengenai saya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimma yasna'u hadza khuyala. Kamu tidaklah termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong, enggak. Jadi 4 yang tadi itu, 4 azab itu hanya ditujukan bagi orang yang melakukan isbal karena sombong. Adapun orang yang melakukan isbal tanpa sombong, azabnya lebih ringan daripada yang sombong. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Jadi bagian kaki yang tertutup oleh kedua mata kakinya oleh izar, maka itu akan diazab, kena api neraka. Kata Syekh Al-Utsaimin, dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan karena sombong. Pokoknya umum, isbal, sombong ataupun tidak. Dan beliau hanya menyebut 1 azab saja. Azabnya yaitu akan dibakar oleh api neraka, tapi tidak seluruh badan, tapi hanya bagian kaki yang tertutup saja. Bagian 2 mata kaki yang tertutup oleh sarung atau pakaiannya saja. Karena itulah yang melakukan mukhalafah atau penyimpangan. Adapun bagian tubuh lainnya maka tidak. Berdasarkan hal itu, kata beliau, tidak aneh kalau ada sebagian dari anggota tubuh yang diazab, sementara tubuh lainnya tidak, bagian tubuh lainnya tidak. Contohnya tadi dikemukakan orang yang berwudu tetapi tidak terbasuh sampai ke tumitnya, maka tumit yang tidak terbasuh akan tersambar oleh api neraka. Tapi bagian tubuh lainnya tidak. Demikian juga izar yang sampai isbal, menutupi 2 mata kaki, tapi tidak karena sombong, maka itu akan terkena api neraka, tetapi hanya bagian itunya saja, bagian tubuh lainnya tidak. Berdasarkan hal itu, kata Syekh Al-Utsaimin, wa bihadza na'rifu dha'fa qaulin Nawawi rahimahullah bitahrimil isbali khuyala wa karahiyati li ghairil khuyala. Dari sini kita tahu kelemahan ucapan Imam An-Nawawi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini beliau memberi judul dengan judul tahrimu isbali syai' min dzalik ala sabilil khuyala wa karahatu min ghairi khuyala. Haramnya isbal dalam berpakaian kalau sombong, dan makruhnya, beliau menyatakan makruhnya isbal kalau tidak sombong. Ini pendapat yang lemah, kata Syekh Al-Utsaimin. Kenapa? Was-sahih, adapun yang benar, annahu haramun sawa'un kana khuyala am li ghairil khuyala. Yang benar dua-duanya haram, baik karena sombong ataupun karena tidak sombong. Cuma bedanya kalau karena sombong ada 4 azab saja. Tapi kalau tidak sombong hanya ada 1 azab, dan azabnya hanya berupa dibakar oleh api neraka bagian kaki yang tertutup, mata kaki yang tertutup oleh
pakaian itu saja. Itu bedanya. Tapi walaupun hanya bagian kaki yang terbakar, jangan dianggap enteng. Jangankan kaki yang terbakar oleh api neraka, bukan api dunia ya. Kita nggak pakai sendal kemudian menginjak puntung rokok yang masih menyala. Apa yang kita rasakan? Ngajerete. Ngajerete itu artinya menjerete gitu. Kita langsung loncat sambil menjerit karena saking panasnya. Padahal baru api rokok, bukan api, tetapi kata orang Sunda maruhak. Apa ruhak itu? Baraknya, bara dari rokok, enggak sampai menyala, tapi panasnya sudah enggak ketulungan. Atau ibu-ibu ketika masak, umpamanya ya, nasi atau menggoreng atau mendidihkan air, kemudian tanpa sengaja tangannya menyentuh katel, tangannya menyentuh langseng, tangannya menyentuh panci yang sedang panas. Apa yang terjadi? Si ibu ngajerete tadi karena panas. Itu belum apinya, baru wadah yang dipanaskan oleh api, apalagi kalau api. Berdasarkan hal itulah berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, bal as-sahih annahu min kaba'iriz dzunub li'anna kaba'iriz dzunub kullu dzambin ja'alallahu 'alaihi 'uqubatan khassah bihi wa hadha 'alaihi 'uqubah khassah fa fihi al-wa'idu bin nar idza kana li ghairi khuyala wa fihi wa'idun bil 'uqubatil arba idza kana khuyala. Yang benar, isbal termasuk dosa besar. Karena dosa besar adalah setiap dosa yang Allah tetapkan azab khusus untuk dosa itu. Dan isbal kalau tidak sombong ditetapkan azab khusus berupa dibakar oleh api neraka kedua mata kaki yang tertutup itu. Adapun kalau dengan sombong 4 azab sekaligus di sana. Berdasarkan hal itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tidak bisa diterapkan kaidah hamlul mutlaq alal muqayyad, membawa, menggiring dalil yang mutlak kepada yang muqayyad. Yang mutlak itu tentang isbal, itu sombong, isbal secara umum baik sombong ataupun tidak sombong. Yang muqayyad artinya orang yang akan diadab itu dengan isbalnya, kalau isbalnya dengan sombong itu muqayyad. Maka setiap makna isbal harus yang mutlak, yang umum harus dibawa kepada pengertian yang muqayyad. Jadi isbal yang diadab itu hanyalah isbal yang sombong saja. Berdasarkan kaidah hamlul mutlak alal muqayyad. Kata Syekh Al-Utsaimin, kaidah itu tidak bisa diterapkan karena hamlul mutlak alal muqayyad baru bisa diterapkan kalau kedua jenis perbuatan itu sama kadar dosanya, sama kadar siksanya. Adapun kalau kadar dosanya beda, jenis siksanya beda, maka dua amalan itu merupakan dua amalan yang berbeda, tidak sama. Kalau tidak sama, tidak boleh diterapkan kaidah hamlul mutlak alal muqayyad, sama sekali tidak. Berdasarkan hal itu, maka isbal merupakan amalan yang dianggap dua jenis amalan. Pertama isbal yang karena sombong, kedua isbal tanpa sombong. Kalau dengan sombong 4 azab tadi, kalau dengan tanpa sombong 1 azab, dan itu pun azabnya hanya mengenai kakinya saja dan tidak seluruh tubuhnya. Ini dua amalan yang berbeda dengan landasan motivasi yang berbeda, jenis dosa dan jenis siksa yang berbeda,
sehingga tidak bisa diterapkan kaidah hamlul mutlaq alal muqayyad. Demikian penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ada orang yang menyangga kalau begitu orang yang tidak isbal atau ngatung terus dia merasa lebih nyunna, itu juga sombong dan itu juga masuk neraka. Makanya orang-orang yang tukang ngatung itu ahli-ahli neraka tuh, karena merasa sombong dengan perbuatan ngatungnya, katanya begitu. Jadi kalau ngatung ada sombongnya dalam bentuk merasa lebih nyunah daripada yang lain atau lebih benar daripada yang lain, itu neraka juga. Mending isbal tapi tidak sombong, katanya. Itu betul-betul logika akal yang bertubuhkan dengan sunnah. Sama aja dengan fawailul lil musallin, atau orang yang tidak sholat itu ahli neraka. Terus orang yang tidak sholat membalikkan, tukang sholat juga kalau sombong dengan sholatnya neraka. Apakah dengan ucapan itu mending tidak sholat? Gitu ya. Orang yang tidak saum Ramadan itu neraka. Kata yang tidak saum, orang yang tukang saum Ramadan tapi sombong dengan saumnya juga neraka. Kalau begitu apakah lebih baik tidak saum? Ya enggak begitu, saum tapi jangan sombong dengan saumnya. Salat tapi jangan sombong dengan salatnya. Ini juga begitu, tidak isbal dan jangan sombong dengan tidak isbal. Ini yang pertama. Adapun kalau isbal, sombong atau tidak sombong, tetap itu dosa besar. Kedua, coba pengertian sombong itu kembalikan kepada definisi atau pemahaman yang dikehendaki oleh syariat. Bukan sombong menurut otak kita masing-masing. Karena berbeda pemahaman sombong menurut satu orang dengan orang lain. Umpamanya kita menggunakan pakaian yang bagus-bagus, sendal, kemudian baju, kemudian celana, kemudian kopiah. Dengan maksud, dengan niat untuk menampakkan bahwa Muslim itu tidak selalu kucel and the kill and the kucel. Seorang Muslim itu juga berseka. Seorang Muslim juga adalah orang yang layak dihargai. Dan itu tidak sombong. Karena Rasul SAW menyatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, ada orang yang suka memakai pakaian dan segala yang bagus, itu sombong nggak? Kata Nabi, enggak. Karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, tapi mungkin menurut orang yang sentimen, wah sombong dia, lihat pakaiannya itu, ngecreng begitu. Menurut dia sombong, menurut syariat tidak sombong. Saya sering mengungkapkan contoh ini. Kita bertemu dengan kawan di jalan, kita panggil, Ujang, mau kemana? Si Ujang cuek, menoleh pun tidak. Kita menilai sombong kali dia. Dipanggil, tidak nyaut, tidak noleh. Lalu kita katakan sombong. Padahal yang begitu kan bukan sombong, tapi tuli namanya. Tapi kita mengatakannya sombong. Jadi sombong menurut manusia relatif, berbeda antara satu dengan yang lain. Makanya nggak boleh diterapkan batasan sombong menurut otak manusia. Kembalikan sombong itu kepada pemahaman dan batasan yang ditetapkan oleh syariat. Rasul SAW menyatakan, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Itu sombong. Termasuk salah satu bentuk kesombongan dalam hal berpakaian, kata Nabi SAW adalah pakaian yang isbal. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Nabi bersabda, iyyakum wal isbal fa innal isbala
makhilah. Jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Jadi menurut syariat itu sombong, ya sudah, sombong menurut syariat. Walaupun menurut kita enggak, semua ada kesombongan, itu sombong menurut kita. Tapi menurut syariat, ya itulah sombong, ya udah, kembalikan kepada pemahaman syariat. Oleh karena itu, kalau orang sholat, kalau orang saum, kalau orang zakat, kalau orang melakukan ibadah, termasuk menuntut ilmu, termasuk tidak isbal dalam berpakaian, kemudian dengan itu dia merasa bangga, itu bukan kesombongan. Tapi bangga dengan amal soleh, bangga dengan karunia Allah adalah hal yang diperintahkan oleh syariat. Allah menyatakan di dalam salah satu ayat, kata Allah, wa birahmatillahi wa fadlihi, gimana? Fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Karena karunia dan keutamaan dari Allah, maka dengan hal itu berbangga-banggalah kalian, karena hal itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Jadi berbangga dengan amal soleh, dengan karunia Allah, itu sesuatu yang Allah perintahkan. Wa bidzalika falyafrahu, dengan hal itu silakan kalian berbangga. Kita bangga menjadi seorang muslim wajib, jangan merasa hina. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih. Kalian yang paling tinggi kalau kalian beriman. Jadi kita tidak boleh merasa hina, merasa minder, merasa rendah diri dengan keislaman kita, dengan amal soleh kita, dan dengan seluruh aplikasi dari keimanan dalam diri kita. Aplikasi dari keimanan, amal soleh dalam segala hal, termasuk dalam hal berpakaian. Allah memerintahkan kita memelihara jenggot. Kita nggak boleh merasa hina dengan disembunyi-sembunyiin, gitu ya. Atau ada yang dicukur, ada yang tidak dicukur, umpamanya takut dosa, akhirnya disembunyi-sembunyiin, kelakban segala macam umpamanya, biar nggak ketahuan. Jangan, banggalah dengan syariat yang kita lakukan. Akhwa dengan jilbabnya. Jangan merasa hina atau rendah diri dengan jilbabnya. Banggalah karena itu adalah aplikasi syariat Allah, dan itu menampakkan syiar. Gamis yang kita pakai, berbanggalah dengan hal itu, termasuk tidak isbalnya kita dalam hal memakai celana atau gamis atau sarung. Itu adalah aplikasi dari syariat Allah. Allah menyatakan wa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Dengan semua itu silakan kalian berbangga-bangga. Itu lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita untuk mengembalikan pemahaman sombong menurut pengertian yang dikehendaki oleh syariat dan bukan menurut otak manusia masing-masing. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya atau mengomentari, kemudian diakhiri dengan pertanyaan ketika mendengar kata Nabi ada 3 golongan manusia. Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Maksudnya berbicara dengan penuh rahmat. Allah akan berbicara sekalipun kepada orang kafir, tapi berbicaranya dengan penuh kemarahan, dengan tanpa keridhaan. Allah juga tidak memandang mereka. Allah juga tidak akan mensucikan mereka, artinya tidak akan menggugurkan dosa-dosa dengan rahmat Allah. Sebab banyak aspek penghapus dosa, di antara penghapus dosa selain tobat, kebaikan, musibah, istighfar dari para malaikat atau makhluk lainnya, termasuk rahmat Allah, itu juga bisa menggugurkan dosa. Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang itu yang bisa menghapus dosa mereka. Dan walahum azabun alim, Allah akan memberikan azab yang pedih kepada mereka. Nabi menyatakan ini 3 kali. Saking pentingnya dan harus diperhatikan oleh manusia. Lalu Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah,
qad khabu wa khasiru. Man haula? Wahai Rasulullah, sungguh rugi dia, tidak untung dia. Siapa dia itu? Siapa mereka itu? Nabi SAW lalu menjawab, pertama al-musbil. Al-musbil adalah orang yang mengisbalkan pakaiannya sampai menutupi dua mata kaki. Itu sudah dibahas tadi. Kalau dengan sombong dapat 4 azab tadi. Kalau tidak sombong hanya 1 azab, itu pun hanya kakinya saja. Yang lainnya tidak. Kedua al-mannan. Al-mannan artinya orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dia kepada orang lain. Sedekah umpamanya. Dan itu dosa besar. Selain menggugurkan pahala, juga dia dosa. Dosanya dengan 4 azab tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan al-manni wal adha. Al-manni adalah ucapan mengungkit-ungkit sedekahnya. Al-adha adalah perbuatan yang menyakiti orang yang diberi sedekahnya. Dengan isyarat, dengan sikap, dengan kerdipan mata yang menghinakan orang yang diberinya. Nah, seperti itu. Itu batal sedekah dia. Maksudnya pahalanya dihapus oleh Allah dan dosa. Dosanya disediakan 4 azab tadi. Tidak akan diajak bicara, tidak akan diperhatikan, tidak akan disucikan, dan diberikan azab yang pedih. Makanya hati-hati jangan sampai kita terpancing untuk mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain. Sebab syaitan itu sangat pintar memanfaatkan situasi. Umpamanya ada orang yang kita bantu dengan bantuan yang banyak dalam waktu yang lama dari dulu kita bantu. Suatu saat orang yang kita bantu itu menyebalkan, memfitnah kita, membenci kita, memusuhi kita, gitu ya. Kita jengkel kan? Kita jengkel. Kejengkelan kita ini biasa memancing kita untuk berbuat al-mannan tadi. Dengan mengatakan, kamu ini waktu pertama ketemu dengan saya kere, saya kasih ini, saya kasih itu, saya beri bantuan ini. Sudah gede seperti kamu memusuhi saya. Itu hati-hati. Banyak orang yang menyebalkan seperti itu, banyak. Tapi jangan sampai hal itu memancing kita untuk mengungkit-ungkit pemberian kita kepada orang itu. Biar pemberian kita lillah wa fillah, karena Allah, di jalan Allah. Kita hanya ingin diberi pahala oleh Allah, dinilai oleh Allah, dikomentari oleh Allah, dibalas oleh Allah, dan bukan oleh manusia, termasuk oleh orang yang kita beri tadi. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita tidak mengharapkan, menginginkan balasan ataupun ucapan terima kasih sekalipun. Enggak. Pemberian yang kita lakukan hanya ingin dibalas oleh Allah, dinilai oleh Allah, dikomentari oleh Allah, bukan oleh sesama manusia. Oleh karena itu, ingat, kebaikan kita kepada orang lain jangan sampai diungkit-ungkit. Selain itu menggugurkan pahala kita, juga kita akan memperoleh 4 jenis azab yang tadi disebutkan. Oleh karena itu berkata Syaikhul al-mannu min kaba'ir dzunub li'anna 'alaihi hadzal wa'id wa huwa mubtilun lil ajr. Mengungkit-ungkit kebaikan kita termasuk dosa besar. Karena pertama disediakan azab, 4 macam azab tadi. Yang kedua menggugurkan pahala kita. Jadi kan saya yang ngasihnya sudah, terus pahalanya gugur, dosa lagi diazab dengan 4 jenis azab tadi. Kan rugi dunia, rugi akhirat, lahir dan batin.
Oleh karena itu, jangan sampai kita terpancing untuk itu. Wasalis, adapun golongan ketiga yang akan memperoleh 4 macam adab tadi, al-munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Maknanya alladhi yahlifu wa huwa kadhib liyazida thamanus sil'ah. Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu agar pertama laku, yang kedua keuntungannya lebih besar. Umpamanya ini para pedagang dan juga pembeli, hati-hati. Saya yakin semua yang ada di sini, kita semua pasti pernah dan sering, mungkin tiap hari terlibat dalam transaksi jual beli ya. Ini tidak hanya kena kepada orang yang menjual, tapi membeli juga, yaitu melibatkan adanya sumpah palsu dalam jual beli itu, baik si penjual ataupun si pembeli. Umpamanya penjual, tukang jeruk umpamanya jeruk sabaraha mah 15.000. Terus kita tawar 10.000 aja. Demi Allah neng, ti dituna oge eta ke 13.000, mang mamunya ndak 2.000. Padahal ti dituna dengan 5.000. Demi Allah dari sananya juga 13.000. Saya cuma ngambil 2.000 untuk ongkos mah. Dari sekilo 2.000 tuh neng. Sing karunya ka mang gitu ya. Si neng kan leo karunya, oh nyatungan 2.000-nya. Ya udahlah 10 kilo mang. Nah, gitu kan. Untungnya gede banget. Nah ini dapat 4 adab tadi. Atau dari segi kualitas, saya tukang durian nih biasanya ya. Si pembeli ini bagus, oh ini super neng. Super, dijamin tidak akan mengecewakan, gitu ya. Nah, padahal itu busuk, padahal itu mentah, boleh dicoba neng gitu. Dan sudah diantisipasi, ada banyak taktik tentang masalah itu. Bisa umpamanya diambil 1 biji, dimasukkan 1 biji yang bagus ke sana, terus dibungkus lagi rapi nggak kelihatan. Kemudian acting nih coba, pura-pura ngerap. Nih coba, dicoba betul manis, itu memang biji yang manisnya, tapi biji yang lainnya busuk. Masih agak mending kalau begitu. Ada lagi yang selain curang, joroknya luar biasa. Itu pakai gula. Jadi gula kadang-kadang pakai air mentah biasa gitu. Kemudian disuntikan aja, dikucurkan ke siapa, ke apa? Ke biji durian yang sebenarnya nggak manis, tapi karena pakai gula manis. Nanti pas dicoba itu dari air mentah, agak mending air mentah. Ada yang lebih jorok tapi nggak ingin saya kemukakan. Ini pengakuan langsung orang yang jualnya loh. Yang saya dengar langsung tapi belum pernah melihat begini, cuma mendengar ya langsung. Ada yang seperti itu. Ini super. Demi Allah super katanya. Itu terkena 4 adab. Itu pembeli, penjual. Pembeli juga bisa kena untuk mensiasati agar barang yang dibelinya murah. Dia juga punya siasat, punya taktik. Dengan cara umpamanya, mang ini jeruk sabar 15.000. Tuh itu kak itu 5.000 mah demi Allah tuh. Tadi saya nawar. Cuma nggak sempet tadi, udah kesini. Saya pikir di sini juga sama 5.000 tuh. Masa di sini 15 gitu. Atuh si mang teh kabur gitu ya. Masa 5.000 itu. Nanti dia bodoh ke tukang, wah itu nggak solider itu, membanting harga itu. Bisa berantem antar tukang dagang itu. Ya udahlah, ke neng mah 6.000 aja. Padahal di sana nggak nawar segitu tadi. Atau di sana juga nawar, tapi di sana juga sama 15.000 gitu. Nah itu juga kena dengan ancaman dari hadis ini. Jadi orang itu akan peroleh 4 jenis adab yang dikemukakan dalam hadis ini. Inilah bab tentang ukuran panjang dari gamis, kemudian kum atau lengan baju. Dan hadis tentang pakaian ini masih
belum habis terbahas. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada hari Ahad yang akan datang. Untuk sekarang cukup dulu sampai di sini dan kita masuki tanya jawab. Lebih utama mana untuk di Indonesia, memakai gamis atau kemeja biasa? Ya, memakai gamis dimanapun. Karena itu yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kedua itu syiar. Setiap orang yang pakai gamis pasti dihusnudoni oleh orang. Gak mungkin preman pakai gamis. Orang kafir umpamanya enggak. Nah, tapi kalau ada yang pakai kemeja asal tidak dimasukkan ke dalam celana, maka walaupun Syekh Al-Albani tetap melarang itu. Karena itu menampakkan bentuk tubuh si pemakai. Syekh Al-Albani melarang, tidak boleh. Syekh Masyhur As-Salsani dalam Al-Qur'an bil Fi'atul Muslim tegas itu melarang laki-laki pakai celana panjang biasa yang disebut dengan bantalun, apalagi dalam sholat. Tapi Syekh Al-Albani membolehkan. Dan dalam hal ini kita harus legawa, lapang dada. Tidak boleh menyalahkan dan menganggap aib kepada ikhwan atau juga ustaz umpama yang hanya memakai kemeja biasa atau pakaian pokok biasa, baik dalam keseharian ataupun dalam pengajian. Jadi kalau nanti kita mengundang ada ustaz dari luar misalnya memakai pakaian pokok pendek, jangan terus pulang lagi, ya ustaz juga gak pakai gamis, terus pulang lagi. Ada. Ketika dahulu para duat dengan para masyayikh, termasuk Syekh Masyhur yang melarang pakai bantalun. Ada beberapa peserta duat yang tidak memakai gamis. Bahkan duat ini katakanlah duat kibar yang sudah sepuh. Sebagian ikhwan mengistilahkannya duat jadul. Hanya pakai pakaian pokok biasa atau kemeja, pakai celana panjang, dan para masyayikh tidak menegur, tidak menyalahkan. Oleh karena itu, apa yang secara syar'i dianggap boleh, kita tidak boleh mencelanya, tidak boleh menganggapnya sebagai aib selama itu dibolehkan oleh syariat. Apakah gamis menjadi pakaian syuhrah di negara kita? Tidak, karena bukan dari segi mahalnya atau sederhananya. Yang syuhrah itu mahalnya, mewahnya, atau di bawah standar rata-rata pakaian yang biasa dipakai orang. Itu bukan syuhrah. Bagaimana kalau orang awam yang tidak atau belum tahu ilmunya dalam masalah isbal itu, apakah sama dapat azabnya? Iya, itu tidak dikecualikan orang-orang yang tidak tahu. Enggak, karena mencari ilmu yang wajib dia ketahui adalah wajib. Apakah ilmu teologi Islam itu bolehkah kita mempelajari? Teo itu artinya Tuhan, logi itu ilmu, teologi itu ilmu tentang ketuhanan. Atau disebut juga ilmu kalam. Makanya di perguruan tinggi Islam, di IAIN atau di mana saja ada pelajaran teologi Islam, atau dengan kata lain ilmu kalam, dengan kata lain tauhid. Tapi makna tauhidnya berbeda dengan tauhid yang dimaksud oleh para ulama. Jadi teologi Islam itu artinya mempelajari tentang ilmu ketuhanan menurut kacamata ajaran Islam. Dan yang maksud ajaran Islam di sini adalah ajaran Islam dari berbagai macam aliran berupa teologi atau konsep ketuhanan menurut Mu'tazilah bagaimana, menurut Asy'ariyah bagaimana, menurut Ahli Sunnah bagaimana. Itu yang dipelajari dalam pelajaran teologi Islam. Boleh nggak kita mempelajarinya? Untuk orang awam jangan, tidak boleh. Karena basicnya belum kuat, nanti kita terpengaruh oleh kekeliruan dari teori tersebut. Apa itu doa nurbuat? Apakah boleh dibaca setelah sholat fardu? Ya, doa nurbuat, doa yang dikarang-karang orang, tidak berdasarkan Al-Quran atau hadis yang sahih atau para sahabat atau para ulama.
istilah doa nubuat itu sendiri dikarang oleh orang. Jadi kita tidak boleh mengamalkannya karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Terlebih kalau setelah sholat fardu. Banyak pertanyaan yang menyimpang dari materi. Mengingat-ingat atau teringat-ingat sedekah yang telah diberikan meskipun tidak menceritakan kepada orang lain, apakah menggugurkan pahala? Bagaimana bila diceritakan kepada orang lain, apakah termasuk sombong? Ya, sebaiknya kebaikan yang sudah kita lakukan tidak diingat-ingat. Lebih baik kita mengingat dosa-dosa dari yang sudah pernah kita lakukan untuk ditobati. Ibnu Hajar berkata, alamatus syaqaw arba. Tanda-tanda atau penyebab kebinasaan itu 4. Pertama adalah nisyanu dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu penyebab kebinasaan. Kedua, zikrul hasanatil madiyah, mengingat-ingat kebaikan yang telah lalu. Ketiga, an-nadharu ila man huwa fawqa fid dunya, memandang, melihat kepada orang yang di atas dia dalam hal urusan dunia, kepada yang lebih kaya, kepada yang lebih berpangkat. Itu juga penyebab kebinasaan. Dan terakhir, an-nadharu ila man huwa dunahu fid din, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam urusan agama, dalam hal pengamalan, dalam hal ilmu. Itu juga berbahaya. Jadi sebaiknya sedekah yang pernah kita lakukan jangan diingat-ingat. Nanti khawatir terdorong menceritakan kepada orang lain. Terus bagaimana menceritakan kepada orang lain? Hukum asal tidak boleh. Pertama, sum'ah. Yang kedua, khawatir masuk ke dalam kategori al-mannan tadi. Kecuali apabila kita mengungkitnya dalam rangka mengajak orang untuk melakukan perbuatan itu tanpa ada kesombongan, tanpa ada ingin dipuji, dan tidak ada cara lain kecuali dengan demikian. Tidak ada cara lain untuk mengajak orang bersedekah kecuali dengan menceritakan. Umpamanya ada orang yang butuh bantuan, umpamanya untuk rumah sakit atau untuk apa saja, dan dia tidak punya. Kita memberi bantuan kepada dia secara diam-diam. Sudah secara diam-diam. Tapi ternyata tidak cukup. Dia masih butuh lagi. Orang-orang tidak tahu bahwa kita memberi. Disangkanya kita tidak memberi. Karena kita tidak memberi, disangkanya orang pun tidak memberi ke dia. Akhirnya orang itu tetap kelabakan. Nah, satu-satunya cara kita memberitahu. Saya juga sudah memberi itu, memberi bantuan kepada dia, kasihan. Melihat atau mengetahui kita memberi bantuan sedekah kepada dia, akhirnya orang-orang pun, oh, si anu juga, fulan juga tuh memberi bantuan, kita bantu. Akhirnya mereka memberi bantuan sedekah. Kalau demikian, ya itu bagus dan terkena dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, contohnya memberi contoh, merintis, memberi sumbangan kepada orang yang membutuhkan, lalu diikuti oleh orang-orang, ya kita memperoleh pahala sama orang-orang yang mengikuti kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau itu alasannya dibolehkan dan tidak termasuk sombong, asal jaga niat kita jangan sampai berubah menjadi kebanggaan. Pada saat kita tidak punya uang, kadang-kadang menyesali sedekah karena uangnya sekarang dibutuhkan. Apakah pahalanya juga gugur? Ya, ini berkurang.
Kita harus ingat apa uang yang kita sedekahkan itu insya Allah tidak akan hilang, bahkan bertambah. Allah akan memberikan balasan berlipat ganda 10 sampai 700 kali lipat. Cuma momennya mungkin tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Sekarang kita butuh uangnya nggak ada. Belum. Allah akan mengganti uang yang kita sedekahkan pada momen yang lebih tepat lagi, yang lebih menguntungkan kita lagi. Jadi jangan sampai ada penyesalan untuk bersedekah. Bertanya-tanya, manakah balasan Allah atas sedekah yang telah dilakukan? Apakah mengurangi menggugurkan pahala? Ya, itu sama dengan yang tadi ya. Jadi jangan mengharapkan balasan di dunia dari Allah atas infak kita. Lupakan, tapi balasan itu pasti ada. Hanya kapan waktunya itu yang kita tidak tahu. Tapi Allah akan beri balasan itu pada waktu yang amat sangat tepat untuk kebaikan kita. Seorang suami sering cekcok dengan istrinya dan sering keluar ucapan "ceraikan kamu sekarang". Apakah menurut syariat pasangan tersebut telah bercerai atau harus ada syarat-syarat lain? Kalau itu dalam keadaan marah dan emosi, maka tidak jatuh talak karena tidak adanya niat. Jadi Syekh Utsaimin menyatakan cerai yang dijatuhkan pada saat emosi tidak sah, atau hakim yang menjatuhkan vonis pada perkara yang sedang ditanganinya, tapi vonis itu dijatuhkan dalam keadaan marah, tidak sah. Harus ditinjau ulang. Oleh karena itu, suami yang menceraikan istrinya di saat marah tidak sah dan tidak dianggap jatuh talak pada saat itu. Tapi walaupun tidak jatuh talak, jangan diumbar nggak jatuh talak. Setiap berantem cerai terus terjadi. Si istri salah memasukkan gula ke kopi, disangkanya gula terus pesin. Diberikan ke suaminya, pas diminum cerai kamu. Jangan. Bagaimana dengan akhwat yang bersadar melewati suatu daerah yang awam dengan syariat tersebut dan akhwat tersebut malah menjadi pusat perhatian masyarakat? Apakah hal ini termasuk pakaian syuhrah? Enggak. Syuhrah itu bukan dikenal atau beken karena berbedanya dia dari orang lain dari segi menutup auratnya, tapi dari segi kemewahan yang terlalu di atas standar rata-rata orang atau ketawaduan yang terlalu di bawah standar rata-rata orang. Bukan dari segi menutup auratnya atau tidak. Kalau begitu nanti kalau kita ke Papua umpamanya, ke pedalaman, di sana cuma pakai koteka gitu ya. Kita pakai cangcut dan singlet berarti suhro juga gitu ya. Enggak begitu. Tetap ukuran auratnya tetap sesuatu yang fix, yang permanen di setiap tempat, di setiap waktu tetap harus dijaga. Syuhra itu dari segi kemewahan atau kesederhanaan. Apakah kaos kaki termasuk menutup mata kaki yang dilarang? Tidak. Yang dimaksud isbal adalah pakaian yang dipakai dari atas seperti gamis, celana, sarung. Adapun dari bawah seperti kaos kaki atau sepatu, khuf yang sampai menutupi dua mata kaki, maka itu tidak apa-apa. Jadi yang dilarang bukan menutup dua mata kaki, bukan harus memperlihatkan dua mata kaki, bukan. Tapi yang dilarang memakai pakaian dari sebelah atas sampai menutupi dua mata kaki, baik sombong ataupun tidak.
Ini pun hanya berlaku bagi laki-laki. Kalau wanita harus tertutup semua. Bagaimana cara meluruskan pemikiran bahwa untuk di zaman ini, apalagi di Indonesia, pakaian akhwat yang panjang-panjang dan bercadar justru malah menarik perhatian daripada yang biasa saja. Gak masalah menarik perhatian, karena tidak dilarang kita berbeda dengan orang lain dari aspek ketertutupan aurat. Orang-orang semuanya tidak menutup aurat, kita sendirian menutup aurat, lalu jadi pusat perhatian. Gak masalah, dan itu tidak terlarang. Yang terlarang itu tadi adalah yang dimaksud pakaian syukur adalah dari aspek kemewahan atau kesederhanaan, bukan dari aspek menutup aurat atau tidak. Pertanyaan banyak yang sama ya. Bagaimana cara bertobat dari korupsi? Kembalikan uang yang sudah dikorupsinya itu ke yang berhak. Kalau itu dari kantor, kembalikan ke kantor. Kalau itu dari barang dagangan orang, kembalikan ke pemilik dagangan itu. Umpama karyawan, pelayan toko gitu ya, kasir gitu ya. Setiap ada yang bayar 100.000, 10.000 masuk, gitu ya. 1.100.000 masuk, seperti itu. Kalkulasikan, kembalikan lagi ke pemilik toko itu. Selain berhenti, menyesal, bertekad tidak kembali dan seterusnya ya. Apakah kita boleh ambil untung dari pembelian barang untuk perusahaan di tempat kerja? Misal, saya beli barang 8.000 dan saya jual ke tempat saya kerja 9.000. Tapi harga jual ini saya samakan dengan harga normal. Harga 8.000 ini saya dapat dari usaha untuk mencari harga yang paling murah di luar jam kantor dan dengan biaya pribadi untuk survei harga negosiasi. Apa ini termasuk korupsi? Ini harus lebih rinci. Jadi kalau umpamanya si kantor menyatakan kamu cari barang tersebut dengan harga sekian, kalau kantor membeli harga umpama 10.000, terserah kamu mau mencari yang harga berapa, kemudian berapapun kamu dapat keuntungan dari ini silakan. Kita boleh. Kalau yang 8.000 ngambilnya kita jual ke kantor 10.000 dan kantor tahu itu. Tapi itu kantor tahu itu. Dengan resiko ongkos sendiri ya, segala macam pengeluaran ketika membeli barang itu sendiri. Tapi kalau umpamanya kita karyawan di kantor itu yang tugasnya memang mencari barang atas nama kantor, kita diongkosin oleh kantor, diberi uang makan, maka kita bukan membeli atas nama pribadi tapi atas nama kantor. Maka mengambil keuntungan dari sana ya itu korupsi, tidak boleh. Karena memang itu tugas kita dan kita digaji untuk itu, gitu ya. Ternyata dari sana kita bermain lagi, yaitu pengkhianatan. Itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini sekarang sudah jam 10 tepat. Insyaallah kita jumpa lagi di ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.